Kami ada Zaki Al-Mubarak langsung dari Madinah, langsung dari Mekah, Arab Saudi, dan juga ada relawan Mercy, yaitu Dr. Tonggo Meati Francisca, langsung dari Gaza, Palestina. Kita ingin lihat apakah kemudian makna kemenangan Idul Fitri juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Dr. Bea. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini masyarakat Gaza bisa melaksanakan sholat Idul Fitri karena jatuh di tanggal 30 Maret Idul Fitri yang ada di Gaza ini. Jadi alhamdulillah kami relawan Mercy Indonesia bisa bisa mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri di dalam rumah sakit Indonesia di pelataran di sekitar ruang tunggu di depan poliklinik rumah sakit Indonesia. Kenapa? Karena mungkin juga kalau di luar masih terdengar bom yang bersahut-sahutan dan juga bunyi tembakan dari quadcopter. Jadi semua orang juga mungkin berjaga-jaga untuk keamanan juga. Jadi mereka memilih juga kebanyakan ikut di rumah sakit ataupun mungkin di tempat di rumah mereka dan bersama-sama dengan keluarga. Tapi yang pasti tadi alhamdulillah berjalan dengan sangat hikmat. Rasanya juga kami juga sangat haru sekali bisa melaksanakan, akhirnya Allah memberikan kami kesempatan untuk sampai pada tahap ini, untuk bisa bareng-bareng dengan masyarakat Gaza, khususnya di Beit Lahia, Gaza Utara. Jadi rasa haru itu sungguh apa ya, membuncah ya, istilahnya tuh membuncah di dada karena apa namanya mungkin aduh maaf ya Mbak, agak sedikit Silakan Mbak, take your time. agak sedikit Dr. Bea. mellow ya. Jadi ya beberapa hari Ramadan ini memang merupakan hari terberat buat masyarakat Gaza, ini menurut kami. Tapi begitu luar biasanya mereka tetap menggunakan pakaian terbaik mereka, tetap mereka menggunakan wangi-wangian dan segala macam, dan itu mereka tidak peduli apakah itu ada bom ataukah itu ada tembakan. Padahal itu sehari sebelum Lebaran itu masih ada sekitar 700 meter dari rumah sakit itu bom besar, dan itu melukai dengan sangat berat, dan kebanyakan itu adalah anak-anak kecil. Dan kami dari tim medis Mercy juga sempat mengobati dan membersihkan luka-luka yang luar biasa berat, dan kami tahu bahwa apa yang mereka hadapi ini sangat luar biasa berat dalam masa-masa pasca dihentikannya gencatan senjata. Dan sampai pada titik ini kami bisa bersama-sama dengan orang-orang kuat ini, itu adalah anugerah yang sangat besar bagi kami. Jadi dan kami, ya itu tadi, kami pikir kami akan melihat bagaimana suasana suram, ternyata tidak. Bagaimana dengan segala maksimal mereka untuk mempersiapkan Lebaran ini, itu yang membuat kami sangat berbahagia bahwa wah, ternyata kami ini berada di sekeliling orang-orang yang mungkin saja insya Allah mereka lebih kuat dari kami. Itu sih Mbak. Ya, Dokter Mea, kita pun di sini merasakan ya bagaimana kemudian keharuan gitu ya, kesedihan yang kemudian Anda juga rasakan karena Anda melihat langsung di sana bagaimana raut-raut wajah kebahagiaan, bahkan mungkin juga kita tidak pernah tahu rasa sedih mereka yang seharusnya di saat bulan suci Ramadan, bahkan di saat Lebaran yang seharusnya mereka bersuka cita meraih kemenangan bersama dengan keluarga, justru sebaiknya mereka melaksanakan sholat Idul Fitri di atas reruntuhan dan juga kehilangan keluarga besar mereka. Bagaimana ya kemudian Anda bisa menggambarkan suasana di sana, Dr. Mea? Baik, jadi kebetulan dari masyarakat Indonesia juga melalui Mercy juga memberikan donasinya, sehingga
kami menyalurkannya menjadi sebuah bentuk makanan khas yang akan disajikan pada hari pertama, yaitu berupa kue-kue dan itu namanya halawiyat ya di Palestina ini. Begitu sukacitanya mereka mendapatkan hal tersebut. Kenapa? Karena harga luar biasa sangat melonjak berkali-kali lipat di sini. Apalagi blokade bantuan kemanusiaan kan masih ditutup sampai sekarang. Jadi bayangkan hal yang menurut kita mungkin di Indonesia itu adalah mungkin hal sepele, tapi bagi mereka itu merupakan hal yang sangat merupakan mungkin barang mewah buat mereka ya. Jadi bayangkan kami mendapatkan banyak banget pelajaran bagaimana dengan hikmatnya mereka melaksanakan sholat Id, bagaimana dengan sukacitanya dan bahagianya mereka ketika bersalam-salaman dengan kami juga dan semua masyarakat yang di sekitar Rumah Sakit Indonesia, bagaimana mereka kemudian tetap tersenyum dan lalu tapi memang aktivitas seperti biasa dan bom tetap bersahut-sahutan, tembakan tetap bersahut-sahutan, tapi ya itu seperti tidak ada apa-apa. Aktivitas silaturahmi dalam menyambut Idul Fitri ini tetap mereka laksanakan dengan penuh kebahagiaan. Gitu sih, Mbak. Tentu tak pernah terbayangkan ya, Dokter Bea ya, hal ini kemudian bisa kita melihat langsung, secara langsung gitu ya. Mereka kemudian merasakan hal ini dengan maksimal, dengan sukacita, meskipun mereka dalam hati mereka mungkin merasakan hal yang begitu luar biasa sedih. Anda melihat tidak ada kemudian saudara-saudara kita di sana yang justru merayakan Hari Raya Idul Fitri ini sebatang kara, kehilangan sanak saudara, tapi masih tetap bisa tersenyum di sana, Dokter Mea? Iya, kebetulan kemarin memang ada yang tadi saya bilang sempat ada ledakan dan sempat ada cerita lah bahwa sebenarnya dia tidak terkait dengan bom ya, dengan bom dia anak kecil yang mengantarkan pamannya gitu. Jadi hanya cerita saya sendiri, tapi saya ada banyak orang karena mereka kan sekarang tinggalnya di tenda-tenda ya. Di tenda-tenda, tapi saya percaya bahwa kita semua ini nanti insya Allah syahid gitu. Kita ini syahid nanti, jadi kita nggak perlu khawatir gitu. Bayangkan mbak, anak kecil tuh yang ngajarin saya ngomong begitu. Iya ya, luar biasa sekali ya Dokter Bea ya. Tentu kita yang berada di Indonesia saja yang mungkin kehilangan salah satu orang tua kami pun sudah berbeda gitu, rasa lebarannya sudah tidak seperti lebaran yang biasanya, terlebih lagi bagaimana dengan perasaan mereka gitu ya. Luar biasa sekali Dokter Bea, titipkan salam kami kepada saudara-saudara kami yang berada di sana. Terima kasih Dr. Tonggo Meyati Francisca langsung dari Gaza, Palestina. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dokter Bea, selamat berlebaran di sana. Assalamualaikum. Satu lagi Mbak, Oke, boleh, silakan. Masyarakat buat kami semua di sini. Ya, kepada semua masyarakat di Indonesia, terima kasih atas semua donasinya juga. Tapi juga kami juga meminta yang paling penting adalah doa-doa semua masyarakat untuk tim Mercy pada khususnya dan semua masyarakat Gaza yang pada saat ini benar-benar merasakan bahwa ini adalah yang paling terberat. Tapi kami mohon, kami yakin bahwa semua masyarakat Indonesia tidak melupakan masyarakat Gaza Palestina dan tetap bersama-sama dan mendukung Palestina untuk segera merdeka. Itu saja sih Mbak. Ya, tidak hanya doa kami yang luar biasa selalu menyertai Dokter Bea, kemudian rekan-rekan relawan di sana dan juga seluruh warga Gaza, tapi juga rasa terima kasih kami kepada seluruh relawan yang sudah setia dengan berbagai usaha maksimalnya, kemudian membersamai dan juga mendukung warga Gaza di sana, bahkan merawat mereka. Terima kasih Dokter Bea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.